Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Raka Renaldi SPD MSN selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Seni Musik dan Karawitan. Perkenalkan, nama saya Winda Widianingsi selaku moderator dari kelompok 3 yang beranggotakan ada Siti Inayah, ada Putri Amalia, ada Siti Andini, ada Rosi Rahmawati, ada Yuanita Lajuardi, kemudian ada Rena Nurdiana, ada Dede Andri, dan yang terakhir saya sendiri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang belajar melalui eksplorasi guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Seni Musik dan Karawitan. Langsung saja ke materi-materi yang akan dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok 3. Selamat menyimak. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan eksploratif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksploratif adalah penyelidikan, penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak. Eksploratif di sini adalah upaya awal membangun pengetahuan melalui peningkatan pemahaman atas suatu fenomena. Pendekatan pembelajaran yang eksploratif tidak hanya berfokus pada bagaimana mentransfer ilmu, pengetahuan, pemahaman, dan interaktif, namun harus diimbangi dengan peningkatan mutu materi ajar. Informasi tidak hanya disesuaikan oleh guru. Perlu ada keterlibatan siswa untuk memperluas, memperdalam, atau menyusun informasi atas inisiatifnya. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai karakteristik pendekatan eksplorasi. Eksplorasi merupakan upaya awal membangun pengetahuan melalui peningkatan pemahaman atas suatu fenomena. Strategi yang digunakan yaitu memperluas dan memperdalam pengetahuan dengan menerapkan strategi belajar aktif. Pendekatan pembelajaran yang berkembang saat ini secara empirik telah melahirkan disiplin baru pada proses belajar. Tidak hanya berfokus pada apa yang dapat siswa temukan, namun sampai pada bagaimana cara mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Pendekatan belajar yang eksploratif tidak hanya berfokus pada bagaimana mentransfer ilmu pengetahuan, pemahaman, dan interpretasi, namun harus diimbangi dengan peningkatan mutu materi ajar. Informasi tidak hanya disusun oleh guru, perlu adanya keterlibatan siswa untuk memperluas, memperdalam, atau menyusun dan memvalidasi informasi sebagai input bagi kegiatan belajar. Adapun proses pembelajaran yang mengharuskan adanya proses dialog, yaitu yang pertama interaktif, yang kedua adaptif dan reflektif, yang ketiga menggambarkan tingkat-tingkat pokok bahasa, yang keempat menggambarkan level kegiatan yang berkaitan dengan meningkatkan keterampilan menyelesaikan tugas sehingga memperoleh pengalaman yang bermakna. Eksplorasi merupakan proses kerja dalam memfasilitasi proses belajar siswa dari tidak tahu menjadi tahu. Siswa menghubungkan pikiran yang terdahulu dengan pengalaman belajarnya. Mereka menggambarkan pemahaman yang mendalam untuk memberikan respon yang mendalam. Melalui kegiatan eksplorasi, siswa dapat mengembangkan pengalaman belajar, meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan, serta menerapkan untuk menjawab fenomena yang ada. Siswa juga dapat mengeksplorasi informasi untuk memperoleh manfaat tertentu sebagai produk bahan ajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendekatan belajar eksplorasi untuk anak. Jadi, tujuan yang dimaksud adalah supaya mengenalkan anak kepada alam sekitar dan juga untuk melatih anak dalam melakukan hal-hal baru ataupun percobaan terhadap benda. Di sini tujuan pembelajaran melalui eksplorasi itu yaitu pertama
untuk melatih keterampilan anak dan juga untuk melatih kemandirian anak supaya anak itu tidak monoton ataupun dikala belajarnya itu tidak hanya terfokus pada ceramah guru saja. Jadi anak itu bisa merasakan bagaimana cara melatih dirinya, kemandirian dirinya, turun langsung ke lapangan sehingga anak tersebut tahu bagaimana cara belajar dalam kehidupan alam sekitar. Di sini selain itu, anak juga tidak akan mudah bosan karena banyak hal-hal yang baru dan juga percobaan-percobaan baru akan membuat anak itu lebih menantang ataupun termotivasi dalam pembelajaran. Nah, di sini pendekatan atau tujuan belajar eksplorasi sangatlah penting dan berguna untuk anak ataupun untuk pendidikannya, karena belajar langsung turun ke lapangan atau menemukan hal-hal baru itu sangatlah membuat anak senang. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat eksplorasi. Nah, yang pertama, memberikan kesempatan kepada anak untuk menambah wawasan dan informasi yang lebih luas dan lebih nyata. Nah, menambah wawasan di sini itu misalkan seorang pendidik itu memberikan tugas kepada anak didiknya, misalkan tolong carikan sejarah kesenian. Nah, otomatis kan di situ anak akan mencari dari berbagai sumber, contohnya seperti internet, televisi, radio, buku-buku, ataupun misalkan bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, misalkan contohnya seperti orang tua. Nah, dari situ kan anak akan bertambah wawasan dan informasinya. Nah, yang kedua yaitu menumbuhkan rasa keingintahuan anak terhadap sesuatu hal yang sudah diketahui ataupun belum diketahui. Nah, di situ kita sebagai pendidik itu memotivasi anak dalam proses pembelajaran supaya rasa keingintahuan anak itu semakin besar, misalkan dalam mencari informasi-informasi tentang sejarah kesenian, misalkan seperti itu. Nah, jadi rasa keingintahuan anak itu akan tumbuh. Kemudian yang ketiga, eksplorasi itu dapat memperjelas suatu konsep dan keterampilan yang dimiliki anak. Nah, kita itu dapat mengetahui misalkan keterampilan anak itu sudah sampai mana, pola berpikirnya itu sudah sampai mana dalam pembelajaran ini, misalkan seperti itu. Kemudian yang keempat itu memperoleh pengalaman yang baru dan situasi yang baru dari situasi yang ada. Nah, pengalaman baru di sini misalkan seorang pendidik itu biasanya kan pembelajaran itu diadakan di dalam ruangan. Misalkan sekarang pembelajaran itu mau dipindahkan ke luar ruangan. Nah, dari situ kan pengalaman peserta didik akan semakin bertambah. Oh, misalkan ternyata di ruangan dan di luar ruangan itu berbeda suasananya seperti ini. Nah, jadi itu adalah suatu pengalaman baru dan situasi yang baru dari situasi yang ada. Kemudian yang kelima itu memperoleh pengetahuan yang lebih banyak dari apa yang dilakukan dengan lingkungan sekitar anak dan bagaimana pemanfaatannya. Nah, di sini lingkungan ini bisa dijadikan salah satu proses pembelajaran bagi anak. Nah, kenapa? Nah, karena lingkungan di sini bisa dijadikan salah satu pendekatan proses pembelajaran dan bisa dijadikan sumber dan sarana pembelajaran bagi anak. Nah, dalam setiap pendekatan pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, begitupun dengan pendekatan pembelajaran eksplorasi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Untuk materi yang akan saya bahas pada kali ini yaitu kelebihan dari pendekatan pembelajaran eksplorasi. Poin pertama yaitu siswa dapat terlibat aktif. Berperan aktif ini seperti apa sih? Jadi maksudnya siswa ini bersedia melakukan kegiatan pembelajaran ini dengan pendekatan pembelajaran eksplorasi. Jadi anak itu melakukannya dengan baik dan benar, dengan senang hati, dengan antusias. Selain itu juga siswa
memberikan respon yang positif terhadap materi yang mereka pelajari, dan mereka pun berusaha mencari materi dan mengembangkannya menjadi lebih luas lagi, sehingga kegiatan pembelajaran pun akan menjadi lebih bermakna, atau materi yang mereka pelajari itu tersimpan dalam memori mereka dengan baik. Untuk kelebihannya yang kedua, yaitu pendekatan pembelajaran eksplorasi ini dapat dengan mudah digabungkan dengan pendekatan pembelajaran yang lain, misalnya digabungkan dengan pendekatan pembelajaran konsep, pendekatan pembelajaran deduktif, pendekatan pembelajaran induktif, atau dengan pendekatan pembelajaran lainnya. Untuk kelebihan yang ketiga, yaitu terdapat interaksi antar siswa. Nah, dengan pendekatan pembelajaran eksplorasi ini, jadi siswa itu dapat saling berinteraksi dengan siswa lain, dan pendekatan pembelajaran eksplorasi ini pun bisa menumbuhkan kerjasama dan gotong royong terhadap masing-masing peserta didik. Selain itu juga bisa membuat mereka untuk saling menghargai pendapat di antara masing-masing peserta didik. Yang terakhir yaitu dapat menambah pengalaman. Nah, tentu saja ya, dengan kegiatan eksplorasi ini dapat menambah pengalaman atau wawasan kita. Karena kan misalnya sebelumnya kita belum pernah melakukan kegiatan eksplorasi di luar ruangan. Nah, karena kita menggunakan pendekatan pembelajaran eksplorasi, maka siswa itu akan lebih excited, akan lebih senang atau tertantang gitu ya untuk melakukan kegiatan eksplorasi ini, sehingga kegiatan pembelajaran pun akan lebih menarik lagi dan tidak membosankan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa kekurangan yang terdapat dalam pendekatan eksplorasi. Nah, diantaranya yaitu yang pertama, jika semisalkan guru tidak memahami berbagai jenis pendekatan, maka akan sulit dalam mengkolaborasikannya. Nah, yang kedua, dalam pendekatan eksplorasi ini membutuhkan fasilitas. Nah, di antara fasilitasnya yaitu seperti laboratorium, lapangan, studio, semacam itu. Nah, jika semisalkan tidak adanya fasilitas tempat semacam ini, maka pembelajaran menggunakan pendekatan eksplorasi ini pun kurang efektif dan efisien. Nah, kemudian yang ketiga, dalam pendekatan eksplorasi ini seringkali memerlukan banyak alat untuk siswa yang begitu banyak. Nah, jika misalkan tidak adanya alat atau misalkan kurangnya alat yang dipergunakan dalam bereksperimen, maka akan membuat siswa untuk menanti lama untuk giliran-giliran selanjutnya. Nah, kemudian yang keempat, dalam pendekatan eksplorasi ini, yaitu dalam bereksperimen, seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama juga, sehingga dikhawatirkan kepada siswa menjadi jenuh, seperti bermain-main dengan alatnya, semacam itu. Nah, mungkin hanya itu beberapa kekurangan dalam pendekatan eksplorasi yang saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pendekatan eksplorasi. Yang pertama, melibatkan siswa mencari informasi yang luas dalam topik atau tema materi yang dipelajari dengan menerapkan prinsip alam. Jadi, guru akan belajar dari aneka sumber. Yang kedua, menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain. Contoh nilai yang akan ditanamkannya yaitu kreatif dan kerja kerasnya.
Yang ketiga, memfasilitasi terjadinya interaksi antara siswa serta siswa dengan guru, lingkungan dan sumber belajar lainnya. Yang keempat, melibatkan siswa secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima, memfasilitasi siswa melakukan percobaan di laboratorium, studio, dan lapangan. Sekian dari saya. Pada pendekatan eksploratif ini, pembelajaran lebih menekankan pada keaktifan siswa atau peserta didik dalam proses pembelajaran yang diawali dengan kegiatan memahami masalah, mengumpulkan dan menganalisis data. Dalam proses penerapan eksploratif ini, siswa atau peserta didik diberi kesempatan untuk mengungkapkan ide-ide mereka, baik itu secara individu maupun diskusi kelompok. Nah, pada diskusi kelompok ini, dalam pembelajaran eksploratif memberikan pula kesempatan bagi siswa atau peserta didik untuk mengkomunikasikan ide-ide mereka, yang dimana untuk mendapatkan informasi-informasi serta bertukar pendapat dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, melalui penerapan pembelajaran eksploratif ini, siswa lebih percaya diri dalam menyampaikan ide atau tanggapan dalam tanya jawab. Dalam pembelajaran eksploratif ini lebih menggunakan metode diskusi kelompok, yang dimana secara langsung peserta didik akan dilatih untuk bekerja sama dengan anggota kelompok lainnya dalam merumuskan masalah, mengumpulkan dan menganalisis data, serta mendapatkan informasi yang mereka dapatkan untuk memecahkan masalah, kemudian membuat kesimpulan. Nah, adapun salah satu contoh dalam penerapan pendekatan eksploratif ini yaitu dalam pembelajaran seni di sekolah dasar. Oke, contohnya seperti pada seni musik yang diterapkan di sekolah dasar. Nah, seni musik ini merupakan sarana untuk mengembangkan kreativitas anak atau peserta didik. Jadi, guru atau pendidik memaparkan materi yang dimana materi tersebut yaitu tentang seni musik dengan menggunakan salah satu contoh alat musik yaitu angklung. Nah, secara langsung siswa atau peserta didik akan senang sekaligus merasa penasaran gitu ya. Ini alat musiknya dibunyikannya bagaimana gitu ya. Terus peran seorang pendidik juga akan memberikan kesempatan kepada peserta didik mencobanya. Selanjutnya, guru membagi atau membentuk kelompok. Jadi siswa itu dibagi kelompok, misalkan satu kelompoknya itu 8 orang. Nah, jadi setiap anggotanya, setiap anak-anaknya itu memegang alat musik angklung dengan salah satu contoh tangga nada. Nah, sekian pemaparan dari materi saya. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.